Bagaimana rekan-rekan? Apakah sudah tampak PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Eh, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf dikarenakan off cam karena sinyal di sini kurang stabil. Jadi pada siang hari ini kita akan diberikan materi oleh Pak Joko Listiano, SKM, MSI, sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli. Pak Joko akan menyampaikan materi mengenai konsep kesehatan lingkungan menuju kota sehat. Mungkin dipersilakan Pak Joko untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya, adik-adik mahasiswa KMI Fakultas Kedokteran Unsri. Semoga pertemuan kita hari ini dapat memberikan kesan dan kesan demi terwujudnya Prabu Muli menjadi kota sehat. Baiklah adik-adik sekalian, berikut saya menyampaikan konsep kesehatan lingkungan menuju kota sehat. Lanjut. Pada dasarnya pengertian kesehatan lingkungan, ini menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia itu sendiri. Jadi, dampak lingkungan ini berakibat fatal untuk kesehatan manusia, begitupun sebaliknya. Lanjut. Ini menurut Hakli, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan sejahtera. Baik buruk lingkungan itu ada di tangan kita, adik-adik semua, sebagai manusia yang menghuni bumi ini serta menjaga lingkungannya. Lanjut. Ada ruang lingkup kesehatan menurut WHO ada 17, dan semua ini 17 ruang ini meliputi atau indikator penilaian dalam suatu proses untuk menjadikan kota sehat. Yang pertama, penyediaan air minum. Kedua, pengelolaan air buangan dan pengendalian pembuangan sampah padat, pengendalian vektor, pencegahan dan pengendalian pencemaran tanah, higien makanan dan minuman, pengendalian radiasi, pengendalian pencemaran udara. Lanjut. Kemudian kesehatan kerja dan olahraga, pengendalian kebisingan, perumahan pemukiman, aspek casing dan transportasi udara, perencanaan daerah dan perkotaan, pencegahan kecelakaan rekreasi umum dan pariwisata, tindakan sanitasi, wabah, bencana alam dan transmigrasi, serta kesehatan lingkungan rekreasi umum dan pariwisata, penyehatan lingkungan pada saat dibutuhkan. Pada saat ada bencana. Lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, gas dan cair, pengamanan radiasi, pengamanan kebisingan, pengamanan vektor penyakit, penyehatan dan pengamanan yang bersifat urgen. Ini semua menopang kegiatan kita di Prabu Muli khususnya menuju kota sehat. Lanjut. Nah, bagi kami pengertian sehat dan sakit secara tradisional, sehat pada saat ada dan tidak ada penyakit, keadaan fisik, mental, dan sosial
yang memungkinkan setiap orang. Ini tergantung dalam kegiatan kita merujuk kepada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Paradigma sakit ialah persepsi dan pengalaman seseorang yang berhubungan dengan tubuh baik di dalam dan di luar. Ini terdampak dari proses lingkungan yang ada. Nah, dari konsep tersebut, Prabu Muli berupaya menuju menjadi kota sehat pada tahun 2021 ini, yang insya Allah September nanti akan diadakan verifikasi oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Ini ada prosesnya, kita harus mencapai dulu desa kelurahan sehat, kemudian berkembang ke kecamatan sehat, menuju ke kabupaten kota sehat, sehingga provinsi pun ikut menjadi bagian dari kota sehat. Lanjut. Adapun strategi dalam mencapai kota yang sehat, yang pertama melibatkan semua potensi. Yang kedua, sosialisasi dan advokasi, mengembangkan kegiatan sesuai dengan visi dan misi. Sister City atau kerjasama antar kota. Mengembangkan informasi dan promosi, meningkatkan potensi ekonomi, menjalin kerjasama dengan forum daerah lain. Lanjut. Nih, penyelenggaraan. Jadi kami mengambil pedoman penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. Itu ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2005. Jadi peranan Kota Sehat ini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2005. Adapun Kota Sehat ini merupakan bukan suatu lomba, tapi penghargaan yang diberikan kepada kabupaten kota atas partisipasinya menciptakan baik kegiatan masyarakat, pembangunan, dan lain-lain yang menunjang proses pemberian penghargaan Kota Sehat itu sendiri. Lanjut. Ini ada penyelenggaraan kabupaten atau kota sehat. Poin pertama, pendekatan terpadu menyeluruh lintas sektor dan masyarakat selaku pelaku utama. Operasionalisasi, pembangunan berkelanjutan, pembangunan berwawasan lingkungan, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Jadi sangat berkaitan erat antara lingkungan dengan kesehatan. Lanjut. Nah, pertama-tama sebelum kita menuju kota sehat, adapun kelembagaan di dalam kabupaten atau kota sehat, ialah tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi. Ini ada kami dari pusat ke provinsi, kemudian kabupaten kota, kecamatan, dan desa kelurahan. Dari pusat itu ada tim pembina pusat, dari provinsi ada tim pembina provinsi. Alhamdulillah Prabu Muli sudah diverifikasi oleh tim pembina dari provinsi, terbukti dengan penghargaan 100% ODF yang sudah diterima Prabu Muli, sehingga dapat mengikuti program menuju kota sehat, khususnya kota Prabu Muli. Nah, ini ada tim kota, kabupaten kota. Kami juga membentuk tim pembina kabupaten kota, yang mana tim pembina kabupaten kota itu langsung dipimpin oleh Bapak Wali Kota Prabu Muli, dan juga ada forum Kabupaten Kota Sehat yang langsung dipimpin oleh Ibu Ketua TPPKK Kota Prabu Muli. Kemudian ada kecamatan, forum komunikasi desa dan kecamatan itu langsung dipimpin oleh camat atau tokoh agama yang berperan penting di kecamatan, baik di desa maupun di kelurahan. Kemudian membuat kelompok kerja di masing-masing desa dan kelurahan. Lanjut. Ini perencanaan kami. Itu ada peta kota Prabu Muli. Prabu Muli kecil wilayahnya, diapit oleh Muara Enim, Oganilir, dan juga Kabupaten Pali. Adapun perencanaan, yang pertama kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus. Yang kedua, pendekatan menjelaskan aspek lingkungan fisik, sosial, budaya, termasuk perilaku, serta menjelaskan keuntungan
apa yang akan diperoleh masyarakat sehingga jangka panjang aspek kesehatan maupun ekonomi. Mensosialisasikan program yang direncanakan Pemda yang termuat dalam perencanaan daerah. Masyarakat menyatakan kebutuhannya mewujudkan peningkatan ekonomi, sarana, prasarana lingkungan baik fisik maupun sosial, serta kerjasama dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan dengan Fakultas Kedokteran Unsri. Yang sampai saat ini kita masih bekerja sama, tinggal menunggu waktu. Lanjut. Nih, peran-peran penting lintas sektor. Ya, di sini ada Menteri Pendidikan, Pertanian, Kehutanan, Pariwisata, Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Sosial, Kementerian SDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian PU. Nah, dari 10 tatanan Kabupaten Kota Sehat, yang wajib harus diikuti bagi kabupaten kota pertama kali itu adalah 2 tatanan. Maka kami mengambil tatanan 1 dan tatanan 8. Adapun tatanan yang kami ambil itu permukiman, sarana dan prasarana sehat, kehidupan masyarakat sehat mandiri, serta ketahanan pangan dan gizi. Lanjut. Lanjut, Pak. Inilah 10 tatanan. Yang pertama itu permukiman, sarana dan prasarana sehat, kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, ketahanan pangan dan gizi. Adapun pasar dan pendidikan. Nah, pasar pendidikan ini sebenarnya tidak ada masuk ke dalam permukiman dan kehidupan masyarakat. Cuma pada tahun ini dikeluarkan menjadi kawasan pasar dan pendidikan. Terus ada lagi penambahan tatanan itu rumah ibadah. Rumah ibadah awalnya masuk ke permukiman, sarana dan prasarana sehat. Kemudian dikeluarkan menjadi tatanan tersendiri. Jadi dari 10 tatanan itu, wajib Kota Prabu Muli menuju Kota Sehat mengambil 2 tatanan. Yang pertama, tatanan 1, permukiman, sarana dan prasarana sehat. Yang kedua, tatanan 8, kehidupan masyarakat sehat, mandiri, ketahanan dan pangan dan gizi. Alhamdulillah, berkas sudah kita kirim ke pusat, tinggal verifikasi lapangan yang insya Allah bulan September akan diadakan verifikasi dari pusat apakah Prabu Muli layak atau tidak untuk mendapatkan penghargaan swasti sabah tersebut. Lanjut. Baiklah, lanjut. Lanjut, Pak. Adapun tatanan 1, permukiman, sarana dan prasarana sehat. Dimensi pertama, udara bersih. Adapun aspek dan kriteria, perencanaan pengelolaan kualitas udara, membentuk care free day, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di rumah tangga, penanaman pohon di wilayah yang potensi mengalami kerusakan udara, monitoring kualitas udara, dan upaya pemerintah daerah sesuai dengan lokal spesifik. Alhamdulillah kegiatan yang sesuai dengan kriteria sudah dilaksanakan semua di Kota Prabu Muli. Tinggal penilaian saja dari pusat apakah mendapatkan poin tertinggi atau tidak. Kemudian air sungai bersih. Keberadaan Dewan Sumber Daya Air. 2, rencana kerja dan aksi dari Dewan Sumber Daya Air, keterlibatan masyarakat dan pengelolaan sungai, kondisi kebersihan sungai, kondisi bantaran sungai. Kemudian penyediaan air minum. Yang pertama, upaya pemenuhan akses air minum oleh pemerintah untuk masyarakat, dokumen rencana induk sistem penyediaan air minum, pengawasan internal kualitas air minum, pengawasan internal kualitas air minum yang dibangun di desa dan kelurahan, serta rencana pengamanan air minum. Lanjut. 4, pengelolaan air limbah domestik. Aspek kriteria, komitmen, dan capai target sanitasi. Komitmen kami bekerja sama dengan Bioteknika dari Jakarta untuk mengambil limbah medis yang ada di puskesmas maupun di
rumah sakit. Untuk limbah domestik, kami membangun beberapa spal yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Permukiman. 5. Teknis operasional pengelolaan air limbah domestik. Yang pertama, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat. Kedua, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. Rumah tangga yang diberikan layanan sedot tinja secara gratis. Drainase. Perencanaan drainase memperhatikan konsep cakupan layanan drainase, upaya pemerintah daerah mendorong peran serta masyarakat dalam operasional serta pemeliharaan sistem drainase. Yang keempat, selalu mengontrol kondisi saluran drainase di kelurahan dan desa. Ketujuh, pengelolaan sampah. Komitmen kami bersama, minimal 1 desa kelurahan desa ada bank sampah. Alhamdulillah, semua kelurahan baik kelurahan maupun desa yang ada di Kota Prabu Muli sudah membentuk bank sampah, minimal 1 bank sampah di kelurahan desa dan kota. Capaian target pengelolaan sampah. Teknis operasional pengelolaan sampah. 1. Pemilahan sampah di rumah tangga, pemilahan sampah di tingkat desa kelurahan, pengelolaan sampah skala kabupaten kota, serta menilai kondisi lingkungan. Lanjut. Dimensi ke-9, perumahan dan pemukiman. Nah, alhamdulillah, Kota Prabu Muli tidak ada lagi jalan-jalan yang tidak diaspal. Semuanya sudah diaspal berkat bantuan atau pemikiran dari Bapak Wali Kota, yang mana setiap desa harus memiliki akses jalan yang baik, sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan lancar. Adapun aspek dan kriteria, 1. Kebijakan tata ruang perumahan, sarana fasilitas umum, kawasan kumuh, pemanfaatan lahan pekarangan rumah, ketersediaan aksesibilitas dan fasilitas penanganan perumahan yang kebakaran, gerakan PSN dan kebersihan lingkungan, rumah sehat. Alhamdulillah, Kota Prabu Muli mendapatkan apresiasi dari pusat membangun rumah sehat untuk orang-orang miskin tanpa menggunakan APBD yang diambil dananya dari infak para pegawai negeri sipil yang tiap bulan itu berhasil mengumpulkan sekitar 350 juta, dan uang tersebut dibangunkan rumah yang layak huni untuk masyarakat miskin. Edukasi daerah yang berpotensi radiasi secara alami, khusus bagi daerah yang ada penambang emas skala, perlu ada komitmen pemerintah daerah. Nah, dalam poin ini pemerintah daerah mengeluarkan perda tidak mengizinkan tambang sampai dengan 2034. Itu secara resmi mendapatkan apresiasi juga dari pusat. Karena apa? Prabu Muli ini kecil. Kotanya apabila ditambang habis. Kemudian ada program rumah sehat dan bedah rumah. Kondisi perumahan dan permukiman. Lanjut ke dimensi 10, pertamanan dan hutan kota. Dari aspek kriteria, kita sudah memfasilitasi baik ruang terbuka, informasi, fasilitas, aktivitas taman, upaya pemetaan RTH, dan kondisi kawasan pertamanan. Lanjut. Dimensi ke-11, fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas. Nah, ini tadi dijelaskan pengelolaan limbah medis oleh Pasienkes, kami menggandeng pihak ketiga untuk mengambil serta memusnahkan limbah medis tersebut. Terus memberi persyaratan kesehatan lingkungan terhadap Pasienkes. Di Prabu Muli sendiri ada 1 rumah sakit daerah, 3 rumah sakit swasta, 9 puskesmas, 37 puskesmas pembantu, dan 113 tersedia polindes yang ada di desa dan kelurahan. Lanjut.
Lanjut, Pak. Nah, yang kedua, tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri, ketahanan pangan dan gizi. Dimensi pertama, komitmen daerah. Adapun aspek penilaian, regulasi Germas, alhamdulillah kegiatan Germas sudah berjalan. Program Indonesia Sehat juga sudah berjalan. Angka bebas jentik sudah berjalan, perilaku hidup bersih dan sehat. Alhamdulillah Prabu Muli menjadi juara 2 nasional lomba PHBS tingkat nasional. Kesehatan keluarga dan reproduksi, meningkatkan kunjungan antenatal, kunjungan neonatal, pelayanan kesehatan remaja di puskesmas, pelayanan kesehatan santun lansia. Yang ketiga, dimensi kesehatan olahraga dan kebugaran jasmani, ya, yang mana 37 pos UKK sudah kita bangun, sudah kita tempatkan melalui kegiatan di puskesmas untuk menjadikan pos UKK ini aktif. Yang keempat, dimensi gizi masyarakat. Prevalensi kekurangan energi kronis kek pada ibu hamil, surveillance gizi, suplemen gizi mikrobalita. Untuk surveillance gizi, kami menyelibatkan seluruh puskesmas untuk mendata balita-balita yang tidak datang ke posyandu untuk dilakukan penimbangan dan pengukuran untuk mengejar target stunting maupun pemenuhan gizi terhadap anak balita. Kemudian kami juga memberikan suplemen gizi mikro terhadap balita yang datang ke posyandu berupa 1 kotak susu setiap bulannya untuk mengejar keaktifan posyandu itu sendiri. Lanjut. Dari dimensi kesehatan lingkungan, alhamdulillah Prabu Muli sudah mendeklarasikan ODF 100%, yang mana dideklarasikan oleh Bapak Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dihadiri oleh Deputi Dirjen Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan pada tanggal 10 Desember tahun 2020. Pengendalian penyakit menular. Adapun aspek cakupan pemberian oralit dan zinc pada balita. Pengendalian penyakit menular atau penyakit menular tidak langsung, pelayanan kesehatan melalui Posbindu PTM, pelayanan kesehatan usia produktif, pengendalian faktor risiko konsumsi. Kemudian dimensi ke-8, pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang terindikasi tertular oleh vektor zoonosis. Yang pertama, endemis malaria, angka kesakitan DBD, rabies, filariasis, skistosomia. Lanjut. Ini kami juga bekerja sama dengan BNN dalam mencegah dan pengendalian kesehatan jiwa, khususnya pengguna nafza. Alhamdulillah dengan BNN sudah berjalan lancar kegiatan kita. Adapun kriteria ialah pelayanan kesehatan jiwa yang ada di puskesmas, rehab medis, penyalahgunaan nafza, upaya tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat, desa siaga sehat jiwa, yang saat ini ada program desa bersinar, bersih dari narkoba. Pelayanan pengobatan dan perawatan, pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas, ruang terbuka hijau di rumah sakit. Upaya kesehatan bersumber daya manusia, mengaktifkan kembali posyandu yang selama ini sempat sepi karena diisi oleh dinas kesehatan saja, ya. Karena posyandu ini sebenarnya bukan milik dinas kesehatan, melainkan milik dinas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Yang kedua, orang yang dideteksi dini di posyandu lansia aktif. Nah, untuk posyandu lansia, kami mengadakan senam lansia bersama di desa kelurahan setiap hari Jumat, keliling di 37 desa kelurahan. Menerapkan pos obat desa melalui dana-dana desa, rumah desa sehat, pos UKK,
pemberantasan sarang nyamuk, kelompok kerja masyarakat, air dan sanitasi. Untuk dimensi 12, ketahanan pangan dan gizi, alhamdulillah Prabu Muli dari data gizi untuk stuntingnya masih rendah di bawah proyeksi nasional maupun provinsi, itu hanya 23%, 193 balita yang terindikasi stunting. Kemudian menerapkan pola harapan pangan, keamanan pangan. Yang ke-13, pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penyakit potensi pandemik lainnya. Nah, saat ini kita lagi berupaya bagaimana menurunkan angka penularan COVID-19 dengan melakukan penerapan protokol COVID-19 di setiap desa dan kelurahan. Lanjut. Penghargaan untuk Kabupaten Kota Sehat. Nah, ini ada 3 kategori. Untuk pemantapan, Prabu Muli sekarang sedang mengejar kategori Padapa yang sudah dijelaskan tadi, ada memiliki 1 atau 2 tatanan wajib. Jadi dari 10 tatanan kita mengambil 2 tatanan wajib. Ya. Walaupun Prabu Muli sudah ODF 100%, seharusnya bisa mengambil Wiwerda atau langsung ke Wistara. Cuma peraturan kita ambil 2 tatanan terdahulu, baru mengambil penghargaan Wiwerda. Penghargaan yang diberikan pada Kabupaten Kota Sehat adalah Piala Swastisabha yang diberikan 2 tahun sekali. Nah, jadi mulai dari tahun 2019-2020 kita menyiapkan kegiatan ini, datanya untuk mengambil penghargaan di tahun ini, tahun 2021. Tapi terdampak COVID, jadi penilaian verifikasi sempat tertunda dari pusat dan verifikasi hanya dilakukan melalui video yang kami kirimkan ke pusat untuk dinilai. Adapun penghargaan diberikan pada kabupaten kota oleh pemerintah kota kepada masyarakat, bupati, wali kota atas keberhasilan dan pembangunan di daerahnya yang masyarakat dalam menyelenggarakan kabupaten kota sehat. Nah, jadi untuk mengejar kota sehat ini bukan hanya milik dinas kesehatan, melainkan sama-sama baik dari masyarakat, dari tingkat RT, RW, lurah, camat, hingga OPD yang terkait dalam mensukseskan penghargaan kota sehat ini. Lanjut. Ini penghargaan Kabupaten Soha, indikatornya. Itu ada prasyarat desa ODF. Alhamdulillah Prabu Muli sudah 100%. Untuk Padapa itu minimal ODF-nya sudah 60%. Nah, untuk Wistara itu 100% ODF-nya. Kelembagaan kita sudah melebihi, sudah 80%. Untuk kegiatan pokok kita juga sudah melebihi 80%. Tatanan kita juga sudah 70% mengambil 2 tatanan. Ya. Cakupan wilayah, karena wilayah Prabu Muli kecil, ada 6 kecamatan, kita langsung mengambil 6 kecamatan dan 37 desa kelurahan. Lanjut. Indikator umum. Jadi semua indikator aspek inilah yang mendukung diterima atau tidak terimanya penghargaan kota sehat tersebut. Adanya dukungan Pemda, adanya program pendukung di sektor, berfungsinya tim pembina kabupaten kota, kabupaten kecamatan dan desa, berfungsinya forum kabupaten kota, adanya sekretariat forum, berfungsinya forum komunikasi desa kelurahan, berfungsinya pokja desa atau kelurahan, adanya kesepakatan masyarakat dan Pemda tentang pemilihan dan penetapan tatanan dan kegiatan. Jadi sebelum menentukan tatanan, kami mengajak rapat atau mensosialisasikan camat dan lurah serta OPD terkait untuk menentukan tatanan mana yang akan kita dahulukan. Alhamdulillah sepakat kita ambil tatanan 1 dan 8. Adanya perencanaan forum yang disepakati masyarakat dan Pemda. Adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui forum atau forum komunikasi atau pokja yang ada di kecamatan maupun desa. Lanjut. Nih, kelembagaan. Yang pertama tim pembina, forum kabupaten kota,
forum komunikasi kecamatan, pokja desa, kelurahan, indikator, serta dukungan Pemda setempat, baik dari kelurahan, kecamatan, hingga kota. Adapun sekretariatnya, itu yang pertama sekretariat legalitas yang ditangani oleh Bapak Wali Kota, rencana kegiatan dan sumber biaya keaktifan anggota. Nah, untuk sumber biaya kami menggunakan dana APBD. Kalau desa menggunakan dana desa, kadang ada pula bantuan CSR yang membantu kegiatan dalam 5 pilar STBM, memberikan bantuan kotak sampah, bak sampah, kemudian tempat cuci tangan. Lanjut. Nih, kemarin sempat berpikir, apa mungkin kita menyelenggarakan kota sehat? Ya, bisa, tapi perlu komitmen berbagai pihak. Kalau kesehatan sendiri tidak bisa. Ini pada saat kami deklarasi stop buang air besar sembarangan di Kota Prabu Muli pada tanggal 10 Desember tahun 2020. Alhamdulillah di Sumsel sudah ada tiga kabupaten kota. Yang pertama Pali, kedua Prabu Muli, kemudian Lubuk Linggau. Lanjut. Ini penandatanganan prasasti STBM di Kota Prabu Muli yang diwakilkan oleh Bapak Asisten Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, didampingi oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan juga didampingi oleh Dirjen Kesehatan Lingkungan dari Kementerian Kesehatan Lingkungan. Lanjut. Nah, untuk kegiatan tersebut kami mengangkat Duta STBM. Bagaimana Duta STBM ini peran aktifnya diperlukan masyarakat agar masyarakat tidak buang air besar sembarangan lagi, baik di desa maupun di kota. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai jamban, kami arahkan ke jamban umum yang telah dibangun oleh pemerintah ataupun jamban sharing. Jamban sharing dalam artian menumpang dengan tetangga. Nah, perlu komitmen dan perjanjian antara yang tidak punya WC dengan punya WC, kesediaan yang punya WC untuk menumpangi tetangga yang tidak mempunyai jamban tersebut. Lanjut. Nih, jadi alhamdulillah juga Duta STBM kami ini merupakan seorang dokter yang dokter dari lulusan Fakultas Kedokteran Unsri juga yang saat ini mengambil S2 spesialis kandungan dan juga merupakan putri sulung dari Bapak Wali Kota Prabu Muli. Lanjut. Nih, pada saat dilakukannya kegiatan verifikasi oleh tim verifikator provinsi dan dari Dinas Kesehatan diwakili oleh Kabid Kesmas Bapak Peri Parizal beserta tim. Jadi 2 hari dilakukan verifikasi lapangan terhadap warga maupun lingkungan dalam upaya penganugerahan ODF 100%. Lanjut. Ini melihat sanitasi drainase di wilayah Desa Tanjung Telang. Lanjut. Nah, dari semua aspek tentunya kita ada masalah. Apa saja permasalahan? Yang pertama, program Jamban Sehat dan akses sanitasi dalam hal ini akan melibatkan mahasiswa, sanitarian, dan kesehatan masyarakat dalam upaya mengubah masyarakat akan pentingnya penggunaan jamban sehingga serta tidak buang air besar sembarangan lagi. Nah, jadi kami berupaya mengajak nanti kawan-kawan atau adik-adik dari Fakultas Kedokteran atau adik-adik yang hadir pada hari ini untuk dapat ikut terjun langsung ke Prabu Muli untuk mengubah paradigma masyarakat yang enggan membuat WC, walau mereka mampu sebenarnya membuat WC. Itu ada totalnya, jadi total 50.157 KK, GSP, jamban sehat permanen ada 47.243, JSPP, jamban sehat
semi permanen 1.592, jamban sharing ada 1.322. Ini data terakhir, data kemarin belum saya sampaikan, itu kurang lebih sekitar 500 kakak lagi yang belum mempunyai jamban. Lanjut. Dari tatanan yang ada, dimensi untuk keamanan pangan, kami masih adanya ibu hamil kek dan balita stunting. Dalam hal ini kami mengajak mahasiswa kesehatan gizi untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk program perbaikan gizi di masyarakat. Jadi bukan masalah ekonomi saja yang terjadi di masyarakat atau di satu keluarga yang mempunyai anak balita yang stunting, tapi masalah pola asuh. Pola asuh menjadi dominan, kekurangan berat timbang anak balita tersebut. Ini jumlah balita stunting 2020 193, jumlah bumil kek 285 per 18. Lanjut. Nah, ini adik-adik rencana kita bekerja sama pihak Unsri, ya. Adapun yang satu program jamban sehat dan sanitasi ini masih banyaknya tempat pengelolaan makanan tidak sesuai standar, pembinaan TPM berskala besar, ya. Ini pelaku usaha yang nakal, yang tidak mau dibina. Ketika kita tutup tempat usahanya, mereka mengganti manajemen dengan tempat yang sama. Program perbaikan gizi, nah, masih adanya balita stunting. Jadi jenis kegiatannya edukasi pola asuh terhadap ibu balita. Ya. Masih adanya ibu hamil kek. Nah, edukasi konsumsi makanan bergizi pada ibu hamil kek. Lanjut. Kurangnya kunjungan ke posyandu balita. Tapi alhamdulillah sejak tahun 2021 mulai Maret kami menyediakan susu kotak terhadap balita yang datang ke posyandu. Jadi walaupun masih pandemi ini, kami tetap mengaktifkan posyandu. Alhamdulillah dengan adanya susu kotak yang diberikan terhadap balita yang datang ke posyandu, kegiatan posyandu meningkat. Nah, tinggal kita sosialisasi pola asuh terhadap ibu yang membawa balita di posyandu setempat. Nah, kurangnya capaian imunisasi terhadap balita dan anak sekolah. Nah, paradigma masyarakat, ada yang mengatakan orang tua bahwa vaksin ini haram, ya. Ada yang mengatakan bahwa vaksin ini tidak tepat. Ada yang mengatakan bahwa vaksin imunisasi balita tidak ada gunanya. Nah, itu semua sudah kami cover dalam sosialisasi baik melalui spanduk, berita, radio maupun koran sudah kami laksanakan. Tinggal bagaimana mengubah pola pikir orang tua yang memiliki balita yang tidak mau divaksin. Masih adanya pernikahan dini di bawah usia perkawinan. Nah, edukasi dampak pernikahan dini. Jadi dari 193 data anak balita stunting, itu ada orang tua yang melakukan pernikahan dini. Jadi untuk pola asuh anak ini mereka kurang mendapat pengetahuan. Ya. Kurangnya kunjungan posyandu lansia. Nah, sejak kami adakan kegiatan senam lansia bersama, lansia ini, dan kami memberikan bantuan baju senam setiap lansia yang hadir pada kegiatan senam lansia, kami memberikan baju senam, baik baju pakaian maupun training satu set, sehingga lansia tersebut menarik atau mau datang untuk mengikuti senam lansia tersebut. Lanjut. Program pelayanan khusus kesehatan, ya, itu ada kurangnya pemanfaatan jam persal melalui program Jamilah. Jadi kami ada program Jamilah, yang mana program tersebut jemput ibu melahirkan, jemput antar ibu melahirkan. Jadi program tersebut sudah kami laksanakan, tapi masyarakat kurang mendukung kegiatan tersebut, ya. Karena
ibu hamil kadang-kadang takut naik ambulan untuk dibawa ke puskesmas atau ke Polindes untuk dilakukan tindakan bersalin. Nah, jadi di sini kami juga program kami Jambila ini kurang berjalan, ya. Padahal dananya sudah ada, besar dananya, tapi kurang berjalan. Upaya pengembangan lingkungan sehat, pengelolaan limbah medis ini sudah kita sampaikan tadi, sudah bekerja sama Bioteknika dari Jakarta. Ya. Yang kedua, belum adanya desa dan kelurahan STBM. Nah, jadi dari 37 desa, kelurahan desa di Kota Prabu Muli, ini hanya ada 2, 1 kelurahan dan 1 desa yang menerapkan 5 pilar STBM. Ya. Nah, jadi masih banyak lagi desa yang belum menerapkan STBM. Upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Nah, ya, masih tetap kami sosialisasi, ya, yang mana penyakit tidak menular sekarang ini menjadi topik utama ketimbang penyakit menular, ya. Di sekarang ini penyakit menular ialah COVID-19, ya. Itu menutupi angka DBD atau penyakit jantung atau penyakit hipertensi yang lainnya. Ya, padahal lebih banyak menurut laporan masih tinggilah penyakit hipertensi daripada penyakit COVID-19. Lanjut. Nah, kami juga menuju Prabu Muli Smart City, ya, dapat diakses. Ada program semacam aplikasi Smart City, Prabu Muli Smart City. Silakan diambil di Play Store, pasti ada atau Prabu Muli Smart City, ya, yang mana warga nanti bukan hanya seperti kita pesan makanan, tapi warga apabila sakit memesan kontak ke nomor tersebut akan datang langsung ke rumah dan melakukan perawatan di rumah. Begitu juga kalau ada anak yang ingin dihitan, sunatan, kami tidak ada lagi program sunatan massal, tapi kami sunatan dari rumah ke rumah. Jadi bagi masyarakat baik mampu tidak mampu, Bapak Wali Kota menghitan secara gratis. Tinggal telepon saja, nanti tim hinatan datang ke rumah. Nah, untuk program TB, lanjut. Nah, ini ada indikator penemuan kasus TB, target 2020 itu 90%. Ya. Lanjut. Ini ada beberapa puskesmas. Target penemuan kasus tuberkulosis semua tipe Kota Prabu Muli tahun 2019 sampai dengan 2004. Ini target kita. Ya, ada puskesmas Barat, Timur, Sukajadi, Pasar Cambai, Tanjung Rambang, Tanjung Rama, dan Gunung Kemala. Ya. Adapun target 2009 itu berjumlah 94.793 untuk laki-laki dan untuk perempuan 93.876. Jadi total 1.888.669. Lanjut. Ini capaian program TB, ya, masih tinggi Pak, kita TB. Lanjut. Oke, lanjut Pak. Ya, ini pada tahun 2019 1052. Lanjut. Tahun 2020 itu menurun, ya, 876. Lanjut. Nah, program HIP. Ya. Jadi program HIP ini menyangkut juga dalam menuju kota sehat, yang mana indikatornya ada, ya. Untuk capaian HIP sendiri, lanjut Pak. Nah, ini SPM 12 wajib Pak untuk HIP, ya. Adapun target kami melakukan mekanisme pelayanan. Yang pertama, pemetaan kelompok kesasaran, edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. Screening dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIP minimal 1 kali dalam setahun. Terlebih untuk pemeriksaan tes cepat HIP terhadap ibu hamil. Melakukan rujukan jika diperlukan. Nah, bila mana tidak mampu memenuhi, maka pemerintah kabupaten kota provinsi wajib menyatakannya dan memintanya tertulis secara berjenjang. Kegagalan pemenuhan SPM akan dilakukan fasilitasi khusus sesuai Undang-Undang 23
2014 bagian ketiga pasal 381, 383. Lanjut. Ini target SPM program. Ada Bumil 2020. Target kita 3.952. Ada pasien TB, pasien EMS. Ya. Lanjut, Pak. Nih, target SPM program Bumil, ya. Bumil dengan TB. Nah, jadi keterangan kesepakatan 90% dari target jumlah kunjungan pasien hasil STBP tahun 2018, hasil STBP tahun 2018, hasil STBP tahun 2018. Lanjut. Lanjut. Oke, capaian SPM program HIP khususnya. Lanjut saja, Pak. Ini tahun 2020, 707.147. Lanjut. Ya, capaian SPM program tahun 2020. Ya, yang mana ini berdasarkan puskesmas. Ada 7.147. Lanjut. Nih grafiknya, ya. Pada 2016 sempat tinggi. Lanjut. Program Kusta. Karena Kusta ini berkaitan juga dengan kesehatan lingkungan. Jadi untuk penilaian Kusta ini sangat dihubungkan dengan indikator penilaian kota sehat. Lanjut. Oke, ini ada tahapan penanggulangan. Yang pertama promosi kesehatan, kedua surveillance, ya, terus pemberian obat PMU, ya, terus tata pemberian obat. Lanjut. Ini grafik Kusta, ya, yang mana paling tinggi ini di Puskesmas Cambai. Karena di Kecamatan Cambai ini cuma ada puskesmas, jadi Kecamatan Cambai mendominasi Kusta tertinggi. Lanjut. Oke. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya, masih di Cambai, lanjut. Nah. Di tantangan tadi, Pak, balik, Pak. Baik. Tantangan dan hambatan dan solusi yang sudah dilakukan. Nah, jadi kami perlu juga nanti dari tim ahli dari Unsri atau adik-adik yang siap bergabung ke kami untuk melakukan penelitian di desa maupun kelurahan yang masih tinggi kustanya. Ya, itu tantangannya capaian program masih belum maksimal. Ya, upaya yang sudah kami lakukan, pemeriksaan kontak serumah TB, pemeriksaan kontak serumah HIV, kerjasama dengan lintas sektor masyarakat, kepopulasi kunci, bantuan kepada SSR, Pertamina, program Kusta, ya, kerjasama dengan program surveillance melalui tracking COVID untuk suspek TB, pemeriksaan DDHB sedini mungkin atau K1, belum maksimalnya integrasi lintas program. Nah, jadi kegiatan ini baru hanya dinas kesehatan saja yang bergerak, ya. Karena apa? Banyak lintas program merasa takut tertular akibat kegiatan ini. Lanjut. Nah, kami juga sudah membentuk rumah kreatif bagi penderita kusta dengan bekerjasama dengan lintas sektor PCR dari Pertamina. Itu ada di Puskesmas Gunung Kemala. Cuma fotonya belum saya tampilkan di sini. Ya, kelupaan tadi. Nah, memasukkan gambar rumah kreatifnya. Nanti kalau adik-adik ke Prabomule, kita ke sana ke rumah kusta tersebut. Lanjut. Nah, dari semua kegiatan di atas, ya, khususnya kota sehat, itu akan tercapai bila
satu konsep kesehatan lingkungan harus jelas dan tepat sasaran. Nah, kadang ada pemerintah yang membangun fasilitas kesehatan, MCK, baik jalan maupun tempat WC umum, itu tidak sesuai pada tempatnya. Ya, banyak itu. Di satu pemukiman yang belum ada rumah, tapi jalannya sudah mulus, ya, drainasenya sudah bagus. Nah, tapi ada juga di satu pemukiman yang drainasenya tidak bagus, ya. Terus pembangunan MCK-nya tidak ditempatkan pada komunitas masyarakat yang membutuhkan. Nah, jadi disinilah program-program baik untuk menunjang kesehatan lingkungan itu harus tepat sasaran. Yang kedua, perlu komitmen bersama dalam menjaga lingkungan yang sehat, ya. Bukan hanya dinas Perkim, dinas kesehatan, kebersihan, tapi juga dari masyarakat umum. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, sudah cukup membantu menciptakan lingkungan yang sehat, ya. Kemudian menyediakan di rumah masing-masing minimal 3 tempat sampah atau membagi yang mana sampah botol, sampah basah, dan sampah kering. Ya. Yang keempat, kota sehat bukan milik kesehatan saja, tetapi milik semua. Ya. Jadi kita semua ini berperan penting dalam mewujudkan kota sehat. Ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko atas pemaparan materi yang begitu menarik. Dikoreksi, nama saya Fajar, Pak. Oh, Fajar, maaf. Iya. Ya, maaf Pak. Ya. Mungkin dari rekan-rekan semua, dari pemaparan Pak Joko tadi, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan dari sekarang. Silakan raise hand atau langsung on mic. Dipersilakan. Saya izin bertanya, Ya. Pak Joko. Ya, sebelumnya mohon maaf Bapak belum bisa menghidupkan kamera. Ya, Pak Dek. Jadi kami melihat perkembangan Pak ya dari Kota Sehat Prabu Muli, dan telah dijelaskan ini adalah program yang memang multisektor dan melibatkan banyak aktor. Ya. Yang ingin saya ketahui itu Bapak, apakah program Kota Sehat ini juga meminta para seperti perusahaan swasta untuk juga bergabung di dalam menyukseskan program ini, dan contoh atau bentuknya itu kayak kontribusi dari mereka itu seperti apa ya Bapak, bila memang mereka ikut dalam program ini, atau memang murni program pemerintah kita aja gitu. Itu aja Pak Joko, terima kasih banyak Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin langsung dijawab Pak Fajar ya. Iya Pak, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan. Memang pada intinya program Kota Sehat ini tidak bisa berjalan kalau hanya mengandalkan dari pemerintah setempat. Maka dari itu kami juga mensosialisasikan serta mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Prabu Muli, khususnya perusahaan migas. Di Prabu Muli ini ada Pertamina, Samtan Gas, dan juga ada Waskita. Nah, alhamdulillah dari kegiatan ini, dari Samtan Gas itu sudah banyak membantu berupa pembangunan drainase di wilayah Kelurahan Anak Petai, dan juga ada pembagian tong sampah dari Samtan Gas untuk Desa Tanjung Telang, yang alhamdulillah Desa Tanjung Telang seluruh kakaknya atau seluruh rumah sudah memiliki tong sampah. Nah, ada juga bantuan bedah rumah. Ya. Bagaimana mau sehat kotanya kalau
masyarakatnya sendiri tinggal di rumah yang tidak layak atau rumah masih beralaskan tanah, beratapkan daun, dan dindingnya terbuat dari bambu. Jadi program bedah rumah ini bukan hanya pemerintah kota, tapi pegawai negeri seluruhnya di Prabu Muli ikut membantu dengan menyisihkan tunjangan per bulannya itu sekitar kalau golongan 2 40.000 satu bulan, golongan 3 itu 60.000 satu bulan, golongan 4 itu 120.000 satu bulan. Dan itu dikumpulkan melalui Basnas. Dan alhamdulillah dari infak pegawai itu bisa membangun 10 rumah dalam satu bulan. Ditambah lagi dengan bantuan dari CSR, baik Pertamina, Samtan Gas, dan juga ada Bank Sumsel kemarin membantu juga. Ada Pengadaian juga membantu juga membedah atau merubah rumah yang tidak layak huni. Sehingga Prabu Muli mendapatkan penghargaan MURI dari pusat membangun rumah tanpa APBD, dan alhamdulillah tinggal 20 rumah lagi tahun ini yang insya Allah bakal selesai sampai bulan September yang akan dibedah. Ini merupakan juga dari ide cemerlang Bapak Wali Kota Prabu Muli, yang mana kami diarahkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui infak para PNS untuk memberikan amal jariah membangun rumah warga yang tidak layak huni. Kemudian bukan hanya membangun rumah saja, tapi kami juga dengan infak tersebut dapat membangun masjid-masjid yang ada di Kota Prabu Muli. Alhamdulillah, silakan datang ke Prabu Muli. Tidak ada lagi di depan masjid yang meminta-minta sumbangan terhadap orang lain yang akan lewat. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Wali Kota pada kuliah umum tempo hari. Lanjut. Mungkin itu saja, Dek. Jadi semuanya ikut berperan dalam menuju kota sehat ini. Baik Bapak. Sebelumnya mau mastiin lagi Pak. Tadi Pertamina Pegadaian itu perusahaan yang BUMN gitu ya Pak ya? Ya. Kalau swasta, perusahaan swasta yang memang bukan BUMN, apakah juga terlibat di dalam program ini Bapak? Ya. Ada juga dari perusahaan swasta, itu ada CP Mandiri Karya yang memang perusahaan semacam pengelolaan barang bekas. Itu turut juga membangun satu rumah unit rumah bedah, dan juga ada bantuan juga dari rombongan pengusaha atau semacam organisasi-organisasi juga ikut membantu juga. Kemudian juga ada dari kemarin ada dari rumah makan siang malam yang memang memiliki karyawan yang cukup banyak ikut juga membantu program kesehatan lingkungan itu dengan membangun MCK. Itu. Oh, baik Bapak. Makasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Bagaimana dari rekan-rekan lain, ada yang lagi yang mau bertanya? Silakan. Mungkin Bapak dari saya sendiri ya ada pertanyaan. Boleh Pak? Oke, siap. Jadi begini Pak, untuk Kabupaten Prabu Muli sendiri, setiap daerahnya itu sudah belum Pak divaksinasi, dan juga sudah belum disampaikan sosialisasi mengenai vaksinasi? Seperti ya. itu. Oke, terima kasih Mas Fajar. Ya, kami tidak henti-hentinya menggunakan ambulan keliling yang ada di puskesmas untuk mensosialisasikan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah kita sesuai anjuran dari pusat itu vaksinasi bertahap. Yang mana yang pertama itu vaksinasi terhadap pedagang, ya, guru, PNS, dan kemudian nakes sendiri. Alhamdulillah ada masyarakat yang ingin vaksin, tapi kami mengalami kendala vaksinnya ini kurang, Pak. Jadi dengan adanya vaksinasi, kami juga membangun baliho di tengah jalan untuk agar masyarakat untuk berperan aktif untuk dilakukan vaksinasi. Alhamdulillah tahapan demi tahapan sudah terlaksana, dan bahkan Prabu Muli untuk capaian target
vaksinasi tenaga medis itu melebihi kabupaten kota lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya minggu depan ini kami akan mengadakan vaksinasi terhadap ibu hamil dan juga vaksinasi P1 untuk remaja. Jadi untuk mengakomodir remaja yang mau vaksin. Tadinya mereka ini enggan untuk divaksin, tapi setelah tahu baiknya divaksin ini atau mutunya vaksin ini, mereka sering mendatangi puskesmas tempat untuk dilakukan vaksinasi. Jadi masalahnya kita sekarang ini bukan orangnya tidak mau divaksin, tapi vaksinnya yang kurang, Pak Fajar, itu saja. Oke Pak, baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi gini Pak, nanya lagi, bagaimana sih tanggapan Bapak jika masih ada beberapa orang yang berpikir, untuk apa sih vaksin itu, buat sakit aja, dan juga ada yang takut dengan vaksin. Yang biasa seperti itu orang-orang yang sudah berumur Pak. Jadi bagaimana Pak tanggapan Bapak untuk orang seperti itu? Saya sendiri tidak setuju ya dengan anggapan bahwa vaksin itu tidak ada gunanya, terus vaksin itu banyak mudaratnya. Saya tidak setuju. Karena apa, Mas Fajar? Kita dari lahir sudah mendapatkan vaksinasi. Terbukti sampai saat ini kita masih rentan terhadap penyakit apapun. Coba Pak Mas Fajar bayangkan ketika kita lahir, kita tidak mendapatkan vaksinasi HB. Ya, mudah sekali kita ketika kita balita mendapatkan batuk dan demam atau pilek atau terkena flu. Jadi intinya vaksin ini sangat berguna bagi kita semua. Tidak ada yang tidak berguna ya untuk menentang atau tidak masuknya virus ke dalam tubuh. Jadi saya sarankan kepada adik-adik peserta KMMI ini jangan takut untuk divaksin ya, karena vaksin ini melindungi kita ya. Saya yakin adik-adik di sini dari kecil, dari lahir sudah mendapatkan vaksinasi. Terbukti sampai sekarang vaksinasi tersebut sangat berguna untuk ke depan sampai pada saat ini ya. Pernah ada kejadian Mas Fajar, ada satu warga yang dari kecil itu tidak mendapatkan vaksin polio. Nah, beda rupanya penanganan remaja yang sudah divaksin polio dengan tidak. Jadi pada saat itu ada suatu remaja yang main sepak bola, Pak. Nah, ternyata mengalami cedera dan cederanya itu tidak bisa disembuhkan. Setelah kita lihat bahwa remaja tersebut dari kecil belum pernah mendapatkan vaksin polio. Jadi bisa menimbulkan cacat yang permanen. Jadi vaksin polio dari kecil itu untuk melindungi kita sampai besar sehingga apabila kita ada cedera tidak mengalami cedera yang permanen dan dapat disembuhkan. Itu saja Mas Fajar dari saya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin jika tidak ada lagi kawan-kawan lain yang ingin bertanya, kita akhiri saja Pak ya. Oke, ya. Baik Pak, terima kasih Pak Joko atas pemaparan materinya yang sangat bagus sekali. Kita akhiri materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya materinya. Ya, sama-sama Mas Fajar. Sampai ketemu lagi adik-adik, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, dipersilakan live rekan-rekan.